Berapa jam kamu habiskan setiap hari? 2 jam? 3 jam? Kalau misalnya kamu butuh 3 jam untuk commute setiap harinya, which mean 800 jam per tahun. Itu setara dengan 30 hari. Artinya, hidup kamu hilang 1 bulan di jalan. Dan yang bikin ini serius adalah kalau kamu lagi di usia produktif banget, dimana kamu banyak tuntutan, harus naik level, harus naik skill, harus belajar, harus menggapai banyak hal, sedangkan waktu kamu habis di jalan. Time is money itu bener banget, dan gak cuma itu, time is irreversible. Artinya waktu kamu tuh gak dapat kembali lagi. Kalau kamu lagi tertekan untuk beli rumah, mungkin video ini bisa memberikan satu perspektif yang baru dari angle yang berbeda, apalagi kalau siklus hidup kamu lagi berada di sisi yang harus produktif banget. Oleh karena itu, dengerin video ini sampai akhir. Banyak orang melihat waktu itu sebagai durasi, padahal waktu itu adalah aset, di mana waktu itu bisa kamu gunakan untuk banyak hal ya teman-teman. Dan banyak orang mulai melihat punya rumah jauh, ngabisin waktu, ujung-ujungnya kayak liabilitas ya. Tapi ini balik lagi ke persepsi teman-teman ya. Aku punya teman, dia orang asing, dia bilang I have to stay in the middle of town gitu. Harus ada di tengah kota gitu. Ketika gua tanya kenapa? Kan lu dengan budget yang lu pakai ini, kalau lu bikin di agak pinggir kota di suburban gitu kan lu dapat lebih gede, tanahnya lebih luas. Kalau di sini lu dapat bangunan yang kecil. Karena menurut dia doesn't matter gitu. Ekuitas tadi teman-teman, jadi dia akan rela untuk trade off bangunan yang lebih kecil dengan aksesibilitas itu atau dengan waktu, karena menurut dia waktu itu tadi equity, jadi benar-benar dia berani melakukan trade off itu. Kemudahan, akses yang mudah dan easy living itu buat dia jauh lebih berharga daripada punya aset tanah yang walaupun aset itu harganya bakal naik terus, jauh lebih bagus dari harga bangunan ini gitu. Jadi itu satu trade off yang kadang jadi pertimbangan di usia-usia yang lagi produktif banget. Juga ada hidden cost yang jadi trade off kalau kamu jaraknya jauh dengan tempat kamu beraktivitas ya. Misalnya yang perlu kamu hitung juga kayak bahan bakar, kayak biaya tolnya, ya, terus biaya servis mobilnya, belum depresiasi karena harga mobil tuh makin lama makin turun ya. Jadi banyak orang lebih memilih gue tinggal aja yang dekat MRT, gue naik MRT aja. Mungkin di Indonesia belum, tapi di luar negeri semua sudah hitung lebih jauh kayak gitu. Belum lagi tax yang timbul ya, atau biaya-biaya lain yang misalnya tiba-tiba macet banget nih, akhirnya ujung-ujungnya naik Gojek ya, naik Grab, itu juga tuh biaya-biaya lain. Sebenarnya biaya-biaya itu kalau dikumpulin itu bisa dimasukin ke tempat lain, dalam arti bisa diinvestasikan untuk hal yang lain. Akhirnya ada yang namanya loss opportunity cost ya. Jadi sebenarnya biaya-biaya yang bisa dikonvert ke investasi, misalnya dimasukin ke asuransi buat healthcare-nya dia, atau buat asuransi jiwanya dia, atau misalnya buat KPR, atau buat yang lain-lain ya, mungkin saham, emas, anything. Jadi biaya-biaya itu bisa di-convert ke sana. Jadi seperti kayak kehilangan biaya-biaya karena transportasi biaya dan hidden cost lainnya yang muncul. Belum parkir ya. Parkir juga kadang mahal gitu ya. Itu juga bisa dihitung lah ya. Itu semua bisa dialokasikan ke hal lain untuk investasi atau untuk apapun. Bill Gates pernah bilang, "It's the one thing that you cannot buy. I can buy anything but you cannot buy time." Jadi apa juga bisa dibeli sama dia, tapi waktu tuh nggak bisa ya. Jadi sebenarnya waktu ini agak susah dihitung, tapi let's say ya teman-teman tuh di perjalanan 3 jam sehari. Anggap aja Anda hargai waktumu itu 100.000 ya, 100.000 like 1 jam ya, and then berarti hilang 300.000 sehari ya. Berarti dalam waktu sebulan Anda mungkin kehilangan 6-7 juta ya kalau dikonversi ke uang. Tapi sebenarnya kalau dikonversi ke hal lain, mungkin 3 jam itu bisa kamu pakai untuk meningkatkan kualitas hidup kamu, seperti tidur lebih awal, atau beristirahat, nonton film untuk supaya kamu punya quality of life, atau bersama-sama keluarga lebih banyak, atau olahraga supaya kamu lebih sehat. Jadi kalau dikonversi ke hal lain juga bisa teman-teman. Jadi 3 jamnya bisa ditukar sama better kesehatan ya, atau waktu kualitas yang lebih banyak bersama keluarga. Itu juga bisa Anda konversi ke sana. Belum lagi dari segi mental health ya, mungkin kemacetan di pagi hari udah nurunin semangat gitu ya. Belum pulang udah lelah, bermacet-macet pula ya. Saya juga pernah kayak begitu ya, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam supaya nggak macet, ternyata masih tetap macet. Terus belum lagi stres ya, stres di jalan raya, atau performa kita juga bisa menurun karena kelelahan teman-teman. Belum lagi energi yang tersisa untuk di luar kerjaan ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya. Bukan hanya tidur aja, tapi kita sering kelelahan atau gampang banget fatigue. Itu juga bisa dipengaruhi oleh commute time yang terlalu banyak. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman.
Tapi di lain sisi juga kita bisa melihat micro living atau tinggal di cuma 54 meter, 35 meter yang minimalis sebenarnya not too bad kalau teman-teman bisa maksimalin, misalnya kasih interior yang nyaman sehingga kayak di hotel, terus punya ekosistem kayak transit oriented development yang dekat kemana-mana, mau pergi kemana gampang, itu juga mempermudah segala sesuatu, plus mungkin fasilitas ya kayak gym, sport club, bahkan di beberapa building sekarang nyediain fasilitas untuk pet ya, itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup teman-teman walaupun punya micro living gitu ya, tapi tetap enjoy gitu ya. Apalagi belum lagi ngebersihin rumah tuh gampang banget ya, nggak perlu capek-capek, mungkin setengah jam udah beres, plus lagi tadi hidden cost untuk biaya mobil, parkir, tol, semua juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Jadi micro living juga bisa oke kalau teman-teman bisa manage dengan baik dan menemukan tempat yang tepat buat teman-teman. Dari semua yang udah dijelaskan, tapi ini semua balik lagi di fase kehidupan mana Anda. Tentu saja kebutuhannya beda-beda dan kerjaan Anda apa. Mungkin hal yang ini cocok buat anak-anak atau teman-teman yang masih sangat produktif ya, harus benar-benar hektik setiap hari, harus di luar kerja juga masih harus belajar, masih harus bangun koneksi, masih harus upgrade level, itu juga teman-teman butuh banget yang seperti ini. Atau profesional muda yang udah benar-benar sibuk banget, mungkin hal ini bisa dihitung ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih stable, yang punya waktu bebas lebih banyak, atau teman-teman yang mungkin kerjaannya remote, mungkin opsi lain juga bisa menarik. Tapi balik lagi, semua keputusan teman-teman itu balik ke di mana Anda sekarang, posisi Anda sekarang, apa yang mau Anda capai, dan juga balik lagi kemana yang cocok buat kehidupan Anda. Karena bagaimana juga menentukan tempat tinggal itu akan menentukan juga kualitas hidup teman-teman ya, termasuk karir teman-teman dan segala macamnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Apa mau capek lelah di jalan atau cicilan lebih tinggi tapi Anda punya waktu yang lebih banyak? Balik lagi, setiap keputusan tempat tinggal adalah keputusan teman-teman yang menjalani. Pastikan kamu benar-benar tahu apa yang kamu pilih dan sesuai dengan kehidupan dan masa depan kamu. Oke, sampai ketemu di Mau Tahu Dispro berikutnya.